RT 12 RW 6 belajaran terus sekretaris MKSPDA, sekretaris PCA Karangmanong, lalu ketua MKSPDA dan sekarang 2K PDA Klaten. Langsung saja masuk ke acara. Sebelumnya nanti setelah saya persilahkan pemateri untuk menyampaikan materinya, terus dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi sebelum ada sesi tanya jawab, nanti panjenengan bisa mempersiapkan dulu pertanyaan atau apapun yang ingin ditanyakan terkait materi yang akan disampaikan. Selanjutnya monggo warning waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baterainya full nih ya. Baterainya full. Saking fullnya nanti ngantuk. Kalau ngantuk dipertanyakan, apakah yang di dahar itu? Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang berbahagia, seluruh peserta Baitul Arqam, pimpinan cabang Aisyah Trucuk yang pada hari ini ada di tempat ini, kita bersama-sama belajar. Kami nanti menyampaikan dalam tanda kutip kita belajar bareng-bareng. Maka ya, saya juga belajar bersama panjenengan. Jadi terima kasih telah diberikan waktu untuk belajar bersama PCA Trucuk di malam ini di luar kota Trucuk. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur atas segala rahmatnya yang kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kita masih diberikan waktu untuk telah berani untuk bersama-sama saling mengenal satu sama lain. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda yang tercinta, sudah siap untuk belajar bersama? Siap. Insya Allah saya tak berdiri saja. Wajah-wajahnya sudah berseri. Nah, nggak usah melihat kanan kiri, ya, dan nggak usah mencium kanan kiri, karena sudah boleh mandi. Ya Bu ya? Sampai mawon. Saya sebetulnya bawa ganti, nah ibu ganti, aku ora ganti pakai wong. Tapi berhubung ibu nggak ganti, ikut-ikutan nggak ganti, alhamdulillah. Iritnya triko. Mari ibu kita belajar bersama tentang risalah perempuan berkemajuan. Ibu-ibu saya yakin semuanya paham. Siapa toh Aisyah itu? Aisyah adalah perkumpulan wanita Muhammadiyah yang didirikan oleh Nyai Ahmad Dahlan. Bermula dari pengajian Sopo Tresno. Sopo Tresno didirikan 1914, kemudian dirubah jadi Aisyah menjadi tahun 1917. Berarti kalau Aisyah sampai sekarang usianya berapa, Bu? Berapa, Bu? 107? 2025 loh. 108 ya? 108 107 menuju 108. Argumen yang paling jos. Aisyah harus kritis ya, harus pintar argumen ya. Ya betul. Nanti ada yang jawab 109, ya 2 tahun lagi Bu. Sama
Oke, Ibu-ibu. Kemudian identitas dari Aisyah adalah organisasi perempuan Persyarikatan Muhammadiyah, gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi berasaskan Islam bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Ini ibu-ibu wis kelotok, sudah di luar kepala. Bagi yang hafal, bagi yang nggak hafal di luar, iya. Kepala juga. Ini terpaksa saya nanti menyampaikan disertai dengan guyonan ya Bu. Kalau sudah situasi seperti ini itu kritis banget ibu-ibu, apalagi berdahar, laya-laya, nyetel TV, akhirnya ditonton TV. Ya Bu ya? Ternyata Sami marah. Oke. Kenapa harus ada konsep perempuan, risalah perempuan berkemajuan? Kita melihat dari awal berdirinya hingga sampai sekarang, dinamika atau kemajuan Aisyah, perjalanannya Aisyah sangat luar biasa. Ya. Aisyah sekarang sudah sangat luar biasa. Ya. Bagaimana kiprahnya di tengah masyarakat, bagaimana Aisyah ini membentuk keluarganya untuk menjadi keluarga sakinah, bagaimana Aisyah berkiprah untuk negara, ini sudah sangat luar biasa. Sehingga dirumuskanlah itu risalah perempuan berkemajuan. Di sini nanti akan banyak memuat bagaimana perempuan Aisyah ini bersikap, bagaimana memiliki karakter yang tepat, dan bagaimana dalam gerakannya di tengah masyarakat sebagai komitmennya sebagai Aisyah adalah perempuan yang berkemajuan. Ini harus benar-benar dipahami oleh ibu-ibu. Saya belajar risalah perempuan berkemajuan 2 hari. 2 hari Bu belajar. Luar biasa tertuju. Hari ini 1 jam selesai. Ya, dulu saya belajar 2 hari. Ini nanti waktunya 1 jam selesai. Wah, luar biasa tertuju ya. Ya, semoga nanti bisa terselesaikan. Andai kata nggak terselesaikan, suatu saat bisa untuk diisikan sebagai pengajian, ya. Bisa umpamanya ada bab yang belum paham, bisa nanti dipelajari bersama-sama dalam pertemuan-pertemuan Aisyah berikutnya. Ngerti ya Bu ya? Oke. Konsep risalah perempuan ini, makna dari risalah merupakan dokumen atau pandangan ideologis Persyarikatan Aisyah Muhammadiyah. Ini saya kira nggak usah dijelaskan karena itu merupakan sebuah istilahnya, maksud daripada risalah perempuan berkemajuan. Nah, risalah perempuan berkemajuan merupakan salah satu keputusan Muktamar Aisyah ke-48. Jadi risalah ini diputuskan di Muktamar 48. Namun dari jauh sebelumnya itu sudah disusun sedikit demi sedikit dengan kemajuan Aisyah sebagai wujud aktualisasi dan kehadirannya untuk menjawab masalah tantangan zaman. Ibu-ibu Aisyah dalam menghadapi perkembangan zaman itu harus bersikap seperti apa toh? Harus berubah seperti apa toh? Sikapnya harus bagaimana? Baik dalam pandangannya atau pengabdiannya kepada keluarga, pengabdian kepada masyarakat, maupun pengabdian kepada negara. Itu harus bagaimana? Nah, ya soal tadi diingat-ingat, nanti ada jawabannya katanya begitu. Ya. Oke, kita lanjut. Ibu-ibu, kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah itu sama atau beda Bu? Sama. Kita Aisyah berpijak dari ayat unggulan kita, surat An-Nahl ayat 97.
ini yang membawa Aisyah untuk berjuang, ya, memajukan dirinya, ada Mbak ya, untuk berbuat kebaikan, untuk mendapatkan penghidupan yang baik. Yuk dibaca bareng-bareng, oke? Dibaca bareng-bareng. Kelihatan nggak? Sudah satu piring ya tentunya. Oke, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fanuhtiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Bunda, ini ayat ini menyebutkan laki-laki dan perempuan. Apabila laki-laki dan perempuan ini mengerjakan amal soleh dalam keadaan beriman, ini sama akan mendapatkan pahala. Kalau tidak mengerjakan, ya tidak mendapatkan pahala. Maka inilah berlomba-lombanya para Aisyah untuk berbuat amal soleh. Ya, dan amal soleh itu balasannya apa, Bu? Kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Kemudian Allah akan membalas setiap amal soleh ini lebih baik daripada amal soleh yang kita kerjakan. Makanya ini, jadi perempuan berkemajuan yaitu Aisyah ini akan selalu berbuat kebaikan, ya, tanpa diskriminasi. Siapa berbuat baik, Allah tidak diskriminasi. Berbuat amal soleh diberikan pahala baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dari sisi itulah kita Aisyah selalu membuat rekor untuk berbuat bukan di tengah keluarga, masyarakat, ya, atau dalam dirinya sendiri. Selalu berbuat kebaikan. Dan saya yakin ini kalau Aisyah selalu berbuat kebaikan, tidak mengharapkan balasan dari manusia. Karena Aisyah melangkah untuk mencari ridha Allah. Kesini kan mencari ridha Allah, Bu nggih? Tentunya udah pamit sama suami, ya, kutinggal diriku semalam ya. Disangoni mboten, Bu? Disangoni. Luar biasa. Disangoni. Doa, Bu. Disangoni doa itu lebih mahal daripada uang. Itu, Bu. Ya, kita lanjut. Ini mengutip dari perkataan Ki Haji Ahmad Dahlan. Berhati-hatilah engkau. Ini Ki Haji Ahmad Dahlan berkata kepada para bapak-bapak Muhammad. Berhati-hatilah dengan urusan Aisyah. Kalau saudara-saudara memimpin, ini maksudnya saudara-saudara ditujukan adalah bapak-bapak Muhammad. Kalau saudara-saudara memimpin dan membimbing mereka, insya Allah mereka akan menjadi pembantu dan teman yang setia dalam melancarkan persyarikatan kita menuju cita-cita. Betul, Bu?
dikiwak ke bapak-bapak, terima badan. Kok rendah dia? Ini udah kita lihat pesannya, ya Haji Ahmad Dahlan loh. Ya Haji Ahmad Dahlan pesan mengatakan kepada para bapak-bapak, hati-hati dengan Aisyah. Kalau Aisyah ini dibimbing, maka akan menjadi teman dalam perjuangan, teman yang setia. Ya, dalam perjuangan melancarkan persyarikatan menuju cita-citanya. Bisakah bapak-bapak maju sendiri? Tidak bisa. Bisakah ibu-ibu maju sendiri? Tidak bisa. Harus sejalan. Sing siji ngidul, sing siji ngetan. Siapakah itu? Bukan saya. Bahwa dia satu rujuk. Ya, ini lelucon aja Bu ya. Kemudian kepada ibu-ibu Aisyah, ya Haji Ahmad Dahlan berpesan, urusan dapur janganlah dijadikan halangan untuk menjalankan tugas dalam menghadapi masyarakat. Ya dalam menghadapi masyarakat, dalam arti kita berorganisasi Aisyah. Ya, alasannya dapur jangan untuk alasan. Gitu Bu? Ya. Jangan untuk alasan repot. Masak bisa kita siasati. Gitu? Kumpulan pengajian Aisyah jam 1 siang, tentunya sudah mempersiapkan makan siang. Pertemuan Aisyah kebetulan pagi, bangun jam 3 gendang masak, pakai nggo sarapan karo makan siang. Ibu-ibu lebih pintar. Ibu Aisyah itu paham bagaimana Bu, kewajibannya pasti didahulukan. Ya betul Bu? Didahulukan. Saya yakin waktu 24 jam itu kalau ibu-ibu Aisyah luar biasa bisa memanage dengan baik untuk berkiprah di organisasi. Yakin itu. Karena apa? Semakin lama Aisyah semakin berkembang. Terus muncul generasi-generasi yang sudah sepuh-sepuh sebagai sesepuh, gitu. Nah, ini generasi muda. Kemungkinan di periode yang akan datang seperti saya sudah nggak relevan lagi, ya. Sudah ketinggalan zaman. Mungkin diganti yang muda. Yang tua-tua gini aja nanti bisa jadi konsultan. Kawanane piyayi kesulitan. Iya, seperti kita itu besok jadi konsultan. Kawanane piyayi kesulitan. Buat ala beli alkohol, nanglupu danane kirang, karena kan ngono. Nggih barang. Sing dadi itu kan kayaknya mbone Ibu Si Awai kan nggak main kader Aisyah dan pejuang luar biasa. Kalau nanti kita mengajukan permohonan dana, insya Allah gampang. Loh, masih digunakan. Makanya kalau yang sudah sepuh-sepuh besok diharapkan jadi konsultan. Khususnya Aisyah loh Bu ya. Aisyah. Yuk kita lanjut. Latar pemikiran perumusan risalah perempuan berkemajuan, di antaranya kita nanti nggak keseluruhan ya, kita saja. Spirit kelahiran Aisyah yang dilandasi nilai-nilai dasar Islam tentang kesetaraan dan kemajuan perempuan di tengah keterbatasan akses perempuan, mendorong dan memberi kesempatan perempuan untuk maju dalam seluruh aspek kehidupan. Ini termasuk dinamikanya Aisyah. Ya. Jadi ini bisanya dirumuskan karena itu dinamika Aisyah selama lebih dari 1 abad digerakkan oleh para perempuan merepresentasikan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tasdid. Ya. Gerakan perempuan yang berpikiran maju dan berperan aktif dalam seluruh aspek kehidupan. Ya. Kemudian yang ketiga sebagai dokumen pandangan ideologis persyarikatan tentang perempuan yang disusun sesuai tuntunan zaman. Ini maksudnya itu nanti di belakang ada
namanya karakter perempuan berkemajuan. Ini nanti yang harus perlu dikaji benar-benar. Kita lanjut saja. Kenapa dimunculkan risalah perempuan berkemajuan? Tujuannya diantaranya bagi setiap insan perempuan yang diharapkan menjadi perempuan-perempuan yang maju dalam menjalani kehidupan sejalan dengan nilai-nilai agama yang bersifat wasatiyah atau moderat berkemajuan. Tujuannya itu. Ya. Yang kedua, menjadi acuan dan arah para penggerak organisasi lainnya. Kader-kader dari Trucuk. Ini ya, adalah penggerak organisasi dalam melakukan penguatan dan pemberdayaan perempuan serta dalam mengembangkan gerakan perempuan yang berkemajuan. Dan risalah perempuan berkemajuan juga sebagai bukan memuat paham Islam berkemajuan berwawasan wasatiyah atau tengahan. Itu nanti kami jelaskan ya, wasatiyah tentang perempuan dalam gagasan, pemikiran, dan aksi gerakan di tengah-tengah berbagai paham dan aksi gerakan yang menjadi pemikiran alternatif. Itu ya. Bisa nanti ya Bu ya, di share ya. Ya kan? Di share. Jadi berkelanjutan. Namun ada sebuah pepatah, ikatlah ilmu dengan pena. Manakala ibu-ibu itu di sini ada nges untuk tulis aja agar biar hafal. Iya, ikatlah ilmu dengan pena. Dan tentunya harus dibaca dulu. Okay. Ayat pertama turun apa Bu? Ikro. Bacalah. Berarti kita harus suka membaca. Setelah ada ayat yang air turun, al-qalam, tulislah. Nek es maca ditulis. Orang ikra wa taqra. Ayat pertama turun kitab Al-Qur'an itu adalah membaca, tapi orang senang maca. Harus suka membaca. Ya. Kita lanjut. Makna dan sifat perempuan berkemajuan. Nulisnya pakai jari. Perempuan yang memiliki alam, ya. Perempuan yang memiliki alam pikiran dan kondisi kehidupan yang maju dalam segala aspek tanpa mengalami hambatan dan diskriminasi, baik secara struktural maupun kultural. Ini aja, nanti lainnya ibu-ibu dibaca karena ini mudah sekali ya. Berkepribadian muslimah, memiliki derajat perlakuan yang sama mulia dengan laki-laki tanpa diskriminasi. Ayat tadi ya. Tuh. Keempat, perempuan kemajuan menjalin harmonisasi relasional antara laki-laki dan perempuan yang bersumber pada hablum minallah dan hablum minannas, sehingga tercipta tatanan kehidupan yang baik, tidak terjadi kerusakan di dalamnya. Kita lanjutkan. Yang kelima, perempuan berkemajuan adalah fitrah perempuan, yaitu head, hamil, itu fitrah, ya, fitrahnya perempuan. Jadi nanti ada perbedaan gender dan non gender, ya, persamaan gender dan fitrah. Nah, fitrah perempuan itu nggak bisa digantikan. Bisa diganti nggak Bu ini? Nggak bisa. Kalau ini memang kekhususan, ya. Ada Bu, hampir minta ijolan dari bapak ini. Pak, aku sambil pepa Pak ganti jenengan ya. Nggak bisa. Itu kalau ngidam bisa Bu. Ya? Ngidam. Oh, kalau ngidam bisa? Bisa. Bisa. Yang laki-laki ngidam. Ya, aku pikir ternyata yang ngidam bapaknya gitu. Iya. Pengen rujak. Itu secara ilmu kok saya Bu Bidang, ini Bu Bidang tentunya yang paham. Bu Bidang kok ngidam mau lagi? Ya. Itu. Ya. Oke, kita lanjutkan monggo, ya. Kita lanjutkan ini. Dengan risalah, konsep risalah perempuan berkemajuan dengan tujuan, makna, latar belakang, kemudian
diputuskanlah sebuah konsep, yaitu 7 karakter perempuan berkemajuan. Bunda, udah ngantuk? Belum? Belum. 7 karakter perempuan berkemajuan. Bun, kalau panjenengan di 10 program pokok PKK apa Bun? Apa ya? Ditulis Bun? Ditulis di banner template ya. Itu PKK. Sekarang Aisyah punya 7 karakter perempuan berkemajuan. Tolong itu ditulis besar juga Bun. Ditempelkan neng kantore Aisyah. Kantor PDA juga besok mau tak buatkan seperti itu. Ditempelkan, inilah karaktermu. Karakter Aisyah berkemajuan. Karakternya ada 7. Ya. Nanti panjenengan, aku sudah iman takwa dicentang. Aku sudah taat beribadah, centang. Amalan solehah ya dicentang. Kemudian akhlak karimah, lah ini akhlak karimah. Ya. Kalau memang akhlaknya sudah akhlakul karimah, ya dicentang, berarti lolos. Berpikiran tasdid belum ya, berarti dikurung. PR, saya harus belajar agar saya memiliki karakter berpikir tasdid. Kemudian bersikap setia dan sikap inklusif. Itu adalah nanti sebagai istilahnya apa? Karakter yang harus panjenengan miliki. Yuk kita bahas bareng-bareng ya Bu ya. Kita belajar. Kita belajar. Saya nanti menyampaikan yang 1, 2, 3, 4 sekaligus 5 dalam satu pembahasan. Oke Ibu-ibu yang kami hormati, tasdid ya, tasdid ya. Nah, Bun, kita sejak lahir alhamdulillah sudah Islam, ya Bun? Orang tua kita Islam, ya Bun? Alhamdulillah. Islam itu bisa dikatakan diibaratkan sebagai gapura besar. Gapura besar. Kalau kita sudah masuk ke dalam gapura, berarti masuk ke dalam Islam, berarti di situ inna dina indallahil Islam. Betul itu Bu? Betul ya? Yakin? Inna dina indallahil Islam, yakin? Yakin. Kuat di dalam hati. Tentunya di situ ada istilahnya apa? Keyakinan. Keyakinan kita. Yakin Islam adalah agama yang paling benar. Di situ tentunya kita diawali dengan apa Bu? Bukti kita bertauhid, mengakui kalau Tuhan Allah itu adalah Tuhanku. Allah itu Tuhanku. Buktinya apa Bu? Kita tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Kalau panjenengan sudah asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, buktikan itu. Buktinya apa? Buktinya ibadah. Gimana? Kalau orang sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian cuma itu tok yang dibacakan, tidak dibuktikan, syahadatnya rusak, betul itu, rusak. Maka buktinya adalah ibadah. Ya, kita sudah masuk dalam gapura besar ya, inna dina indallahil Islam. Di situ aturan-aturan kita harus taat dan patuh. Asilmi, taat dan patuh dengan aturan yang ada di gapura tadi yang inna dina indallahil Islam. Ya, ada, kita harus taat dan patuh dengan aturan yang ada tentunya. Gitu? Asilmi. Kemudian taat dan patuh itu tidak cuma taat dan patuh, tapi dengan disertai dengan sempurna, ya, menyeluruh. Sinau Islam itu tidak hanya
di depannya tok, tidak hanya di belakangnya saja. Ya, di depan aja puasa ya cuma 1 hari 2 hari, tengah kosong, belakang diisi. Kosong apa Bu? Kan? Enggak, jadi harus lengkap, salah sempurna, salah lengkap. Tadi kalau mematuhi asilmi kemudian harus salah lengkap dan sempurna. Asilmika apa? Itu harus kita lakukan. Kemudian bukti daripada kita tauhid adalah asyhadu alla ilaha illallah. Buktikan kamu sudah bertauhid. Buktinya ibadah. Nah, sekarang kalau ibadah ditanyakan lagi. Kalau memang kita sudah beribadah, buktinya apa? Buktinya apa, Bun? Ya, rada mikir sithik. Ayo, bukti kita kalau sudah ibadah. Ada yang jawab gini, Bun. Ada yang jawab, Bun, kalau bukti sudah ibadah, contohnya saja sholat, batuk kuwis ireng, Bu. Apakah begitu? Tidak. Ya, buktinya ibadah. Ibu paham ya? Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tentunya salah satu ibadah sholat. Kalau ibu kita umat Islam sudah benar-benar sholat, ya pasti tidak akan berbuat keji atau munkar. Masih ada orang yang sholat masih berbuat keji? Masih tak? Masih ya? Adakah orang sudah berbuat sholat tapi masih berbuat munkar? Ada ya? Ada. Kalau gitu terus gimana, Bu? Ya ditanya. Kita koreksi bagaimana sholat. Nah, kalau udah jelas sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa sudah sholat masih berbuat keji atau munkar? Sholatnya ditanyakan, sudah benarkah sholatnya? Sudah sesuaikah dengan tuntunan Rasul? Niatnya bagaimana? Ya. Ibadah haji contohnya, ya. Ada ibadah haji, tunduk, tawadhu, ya, sebagai contoh di tengah masyarakat wanita menjaga kemakmurannya. Ternyata setiap tahun bisa ibadah haji, tetapi masih berbuat keji dan munkar. Nah, ini kita lihat bagaimana sholatnya, ya, bagaimana ibadah. Jadi pencerminan dari ibadah adalah itu tadi, akhlakul karimah, ya, akhlakul karimah. Pencerminannya di situ. Ya. Kalau akhlaknya masih belum baik, masih perlu pembenahan, yuk sholatnya diperbaiki. Sholatnya sudah sesuai tuntunan Rasul belum ya? Sudah belum, seperti itu. Sudah, tapi aku nggak bisa khusyuk. Kadang-kadang Allahu Akbar kelingan kunci teknik. Sudah Allahu Akbar kelingan masih 5 menit lagi. Padahal masih ada 10 komitmen. Gimana ya? Oke. Karena ini materi kalau disampaikan 1,5 jam baru bisa lengkap. Oke, kita lanjut ya. Jadi di situ setelah mencerminkan ibadah, tentunya mencerminkan akhlak. Kalau akhlaknya udah baik, tentunya amal salihahnya. Nah, ibadahnya ini yang dimaksud di sini ibadah adalah ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, akhirnya nanti kita harus berpikir berarti memperbaharui, memurnikan ajaran-ajaran yang ada, dikembalikan kepada
pada aslinya. Kita kan masih banyak ya Bu ya, tambahan-tambahan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan. Banyak Bu? Banyak. Wah ini udah nek arep mantu bentar nang apa ya? Kan kita tahu ibu-ibu. Ya, itu seperti itu. Ini bukan karakter Aisyah. Nah kalau Aisyah masih ada yang seperti itu, ayo diperbaiki. Ya. Nah, kemudian bersikap asotia ini di tengah-tengah, sehingga menjadi masyarakat pilihan yang berada di tengah, ada di antara dua kecenderungan ekstrim dalam gerakan sosial politik dan kebudayaan. Maksudnya di sini, Bu, yang wasatiyah itu bagaimana implementasinya? Wasatiyah, ibu-ibu harus bersikap tegas dalam pendirian, luas dalam wawasan dan luas dalam bersikap. Ya. Kemudian menghargai perbedaan pandangan, menghargai beda pendapat. Ya. Kemudian menolak pengkafiran sesama muslim. Nek orang pada golonganku itu tidak boleh seperti itu. Ya, masih ada yang seperti itu? Ada di sana. Ya, di sana. Ya kita dilarang, Aisyah dilarang seperti itu. Ya. Kemudian memajukan dan menggembirakan masyarakat. Dakwah kita dakwah tidak kasar. Dakwah kita dakwah yang mengembirakan dan memajukan masyarakat. Ya. Kemudian menghindari fanatisme berlebihan terhadap kelompok atau paham keagamaan tertentu. Ya, memudahkan pelaksanaan ajaran Islam. Ini, itu 7 karakter Bu. Ya, 7 karakter. Kemudian kita lanjut. Rada tambah. Dikit ya Mbak ya, karena materinya waktunya hanya. Yang ini nggak usah Mbak, nggak usah nanti ini aja. Ya, ini aja. Bun, ini ada komitmen perempuan berkemajuan. Setelah dirumuskan 7 karakter perempuan berkemajuan, yaitu 7 karakter ibu-ibu Aisyah harus dimiliki itu. Ya, harus dimiliki. Kemudian komitmen perempuan berkemajuan. Ini perjanjian tadi perempuan berkemajuan harus seperti ini, melakukan seperti ini dalam gerakannya setiap hari di tengah masyarakat. Ya. Yang pertama, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ibu-ibu menguasai Bu? Bisa buka HP? Bisa. Bisa buka laptop? Bisa. Oh, katanya saya tanyanya kan begitu. Bisa buka laptop? Berarti perempuan-perempuan berkemajuan di Trucuk maju semuanya. Ya, amin. Bisa buka laptop, bisa YouTube, luar biasa. Yang kedua, ini tentunya dalam pengetahuan ilmu dan teknologi ini sesuai dengan usia. Gitu? Sesuai dengan usianya. Kalau usia seperti mbak-mbaknya ini ya luar biasa. Nah kalau usia sudah 70 ke atas, ya tentunya beda ya. Nah kalau ibu-ibu yang udah 60, 50, 60 bisa mengoperasikan HP pun itu sudah berkemajuan. Ya, berkemajuan. Bisa buka laptop pun berkemajuan. Nah ini sesuai dengan usia. Oke, kita lanjut yang kedua, pelestarian lingkungan. Ini gerakan ibu-ibu Aisyah melestarikan lingkungan sudah sejak dulu. Nggak tahu Bu? GLHA, sampah, gitu? Itu sudah gerakan yang tidak asing bagi kita. Ibu paham bahwa lingkungan, rusaknya lingkungan karena tangan manusia.
Ya di langsung enggak? Pada sekalian lingkungan ini kita buka surat Al-Rum ayat 1 ya, nanti PR aja, nanti kelamaan. Ya. Yang menggambarkan dampak kerusakan bumi akibat ulah tangan manusia. Percaya Bu? Ini ayat loh Bu, bahwa rusaknya ya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan tangan manusia. Ya, jadi ada gunung meletus, ada banjir bandang, ada tanah longsor, ya, itu karena ulah tangan manusia. Ya, tangan-tangan manusia yang mengakibatkan bumi dan lautan rusak. Ini sudah jelas. Al-Rum 41 nanti dibuka. Ya. Kemudian penguatan keluarga sakinah. Nih. Ibu-ibu yang kami hormati, bahwa perempuan adalah madrasatul ulan. Ya tahu? Ya. Guru yang pertama, madrasah yang pertama bagi putra-putrane. Kita tasbih. Al-madu imadul bilad, idza sholat bilad, fa idza fasada bilad. Perempuan adalah tiang negara. Manakala perempuannya baik, maka negara itu akan baik. Manakala perempuannya buruk, maka negara itu akan buruk. Negara terkecil adalah keluarga. Jadi anak-anak kita itu adalah pertama kali yang menjadi guru adalah diri kita. Ibu. Dan ada yang mengatakan ini, kecerdasan anak itu 90% turunan dari ibu. Percaya betul? Percaya. Makanya enten putrane mantuk, bijine elak, ibu-ibu istimewa. Ya, yang disalahkan siapa? Ibu sih. Oh, kecerdasan anak diturunke ibune. Nek elak ya ora tau sinau. Ampun. Ya Allah, diriku yang berkekurangan. Sadar mboten Bu niku? Coba nak putrane bijine elak mesti apa tadi ibunya luar biasa. Ibu wis memberikan menurunkan kecerdasan, kemudian kalau mendapatkan ranking di sekolahan putrane sinten niku? Bapak ini. Iya seperti itu ya. Makanya ibu harus cerdas. Di Aisyah diharapkan ibu-ibu harus cerdas. Ya, cerdas. Karena untuk mencerdaskan generasi. Ya, generasi. Oke, kita lanjut. Ini ya. Pemberdayaan masyarakat. Oke, pemberdayaan masyarakat dalam ini tadi keluarga sakinah Al-Rum 21 nanti PR jabungnya. Kemudian ini tadi sudah saya minta koreksi waktu. Al-Rum 2 ayat 11 ini dalam pemberdayaan masyarakat. Ya. Jadi bagaimanapun ibu-ibu Aisyah harus bisa merubah lingkungan yang tidak baik dengan cara diri kita merubah diri pribadinya masing-masing. Lingkungan tidak akan berubah manakala kita tidak mau merubah. Oke? Seperti itu. Yuk lanjut aja. Filantropi berkemajuan ini merupakan tindakan seorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan sehingga menyumbangkan waktu, pikiran, uang, tenaganya untuk menolong orang lain. Inilah sikap Aisyah. Ini adalah nama Bu, ilmu tentang sosial. Ya. Rela membawa proposal door to door dari rumah ke rumah. Jane ijen pekewuh tetap dilakoni. Tujuannya untuk menyantuni anak yatim, untuk kaum duafa. Ya,
kemudian ikhlas dirinya berjuang demi terangkatnya derajat anak-anak yatim. Ini yang berkiprah di panti asuhan. Ada Bu? Ada Bu? Di panti asuhan itu anak yang masuk ke panti asuhan itu anak-anak yang membawa 1000 masalah. Kalau di situ ada anak 50 berarti ada 50.000 masalah. Jadi karena saya udah lama di panti, 15 tahun, mau 20 tahun. Jadi tahu satu persatu bagaimana pemecahannya. Ya? Nggak ada anak yang datang ke panti tanpa masalah, pasti bawa masalah. Karena di rumahnya sudah bermasalah. Nah, begitu. Kita lanjut ya. Filantropi berkemacam sudah ya. Kemudian aktor perdamaian. Ini ibu-ibu apabila di dalam lingkungan, ini kita bahas lingkungan aja, kita nggak usah secara skala besar. Di lingkungan panjenengan umpamanya ada perselisihan, ini yang biasa terjadi. Perselisihan di rumah tangga, suami istri, sampai terjadi KDRT, paling tidak panjenengan adalah aktor perdamaiannya. Kita aktor perdamaian, dinasihati ada apa, sampai kalau tak sampai terjadi KDRT kita punya hukum dan HAM, sampaikan. Kemudian harus dinasihati, punya tablet apa ya? Biksan. Kita konsultasi keluarga sakinah, itu dinasihati. Jangan malah ibu-ibu menjadi sangkeng, menjadi ringnek, menjadi kuantum. Sandung ke yang perempuan, ya nggak boleh seperti itu. Meskipun itu saudara kita, meskipun itu adalah kerabat kita, kita tetap harus adil, bijaksana, yang menjadi aktor perdamaian. Kita lanjut, partisipasi publik, jelas ini. Saya yakin ibu-ibu ini Aisyah itu pasti payu di tengah masyarakat. Payu ya Bu? Bu, ada pengajian Mbak jenengan isinya. Bu, ada pengajian Mbak jenengan baca Quran, Mbak kultumnya. Ya di Dasa Wisma. Payu Bu? Payu Dasa Wisma pasti. Kemudian di kumpulan RT, RW, PKK-nya. Payu ya? Posyandunya. Ya, seperti itu. Inilah ya partisipasi. Kemudian kemandirian ekonomi. Kita sudah digerakkan oleh majelis ekonomi. Ibu-ibu paling tidak memiliki kemandirian ekonomi. Mandiri dalam arti aku melaku dewe iso, tanggal orang ngarep-ngarep tapi ngenteni. Nah tanggal ini belum diajarkan kemandirian ekonomi. Makanya kalau tanggal saya nggak ngarep-ngarep tapi aku ngenteni kan dulu. Nggak seperti itu maksudnya. Kemandirian ekonomi di sini adalah ibu-ibu punya ide, punya gagasan bagaimana meningkatkan ekonomi keluarga. Ternyata di dalam rumah, di depan rumah nggak usah ditanami bunga-bunga adenium, gelombang cinta, ya usah tanami wae terang lombok omat ya. Gitu? Nah ada apa Bu? Ketahanan pangan ya. Jadi harusnya panjenengan nek pas lombok larang 2000 hanya 5 bisa menek di depan rumah. Bangga enggak Bu? Bangga. Saya dulu pernah menciptakan, membuat ini Bu, pakai polybag dicandarkan di tembok-tembok. Kita namai hijau dapurku. Hijau dapurku. Paling tidak di dapur itu kita punya godong salam. Bu, apa itu ya menunjang? Menunjang itu istilahnya apa? Berikan karya seperti itu maksudnya. Ada inisiatif untuk ini tadi kemandirian. Dalam arti rumah kita yang biasanya ditanami bunga-bunga, yuk diganti
tomat terong. Oh, masak terong siji panen dhewe enake ra jaman-jaman. Nggih mboten? Itu. Nah, seperti itu. Ya, kemudian peran kebangsaan ini dengan spirit Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Jadi kebersamaan di dalam kemajemukan. Dalam arti di sini kita hidup kan di majemuk ya Bu ya. Majemuk dalam arti ada yang istilahnya kalau kita contohkan ada yang Islam, kita Islam, ada yang non Islam. Kita hargai peribadatan mereka, tapi kita tidak bisa mengikuti seperti mereka. Kadang-kadang, Bu, saya undang opa acara Natal bersama. Mau Bu? Tidak. Kemudian orang yang non kita katakan, yuk, saya juga ada di halalnya, silahkan. Tapi kalau kita diundang ke acaranya, kita tidak. Apabila kita hadir, berarti kita sama halnya enggak benar ya? Kok tadi sudah dijelaskan Pak Wakil kan itu? Ya. Kemudian yang terakhir kemanusiaan universal. Ini berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana. Pokoknya ada kelaparan, kita tetap aktif untuk membantu. Ada bencana, segera membantu. Saya yakin Ibu Aisyah ini sudah luar biasa. Ya, dalam hal seperti itu. Ya. Itu Bu. 10 komitmen yang harus dilakukan ibu-ibu Aisyah ya. Kemudian ibu-ibu ini harus cepet-cepet nih masalahnya. 1, ibu sudah ngantuk? Oh belum. Jadi itu kelebihannya nanti, karena waktunya ini harusnya kan 1,5 jam minimal, tapi kita dipercepat hanya 1 jam. Saya kira ini aja Ibu ya, nanti bisa dipahami, didalami. Apabila nanti ada yang kurang jelas yang harus saya jelaskan, saya bertanggung jawab menjelaskan dan panjenengan di lain waktu. Ya, kita tutup saja materi hari ini dengan nyanyi bareng-bareng. Yo, kita nyanyi. Ini artisnya siapa di sini? Ada banyak. Yo, bareng-bareng ya. Kowe siji ne aku bangga karo kowe sing nganggo seragam ijo kuning aku siap pancen oke. Sekali lagi. Kowe siji ne aku bangga karo kowe sing nganggo seragam ijo kuning ayo siapa cek oke. Kurang lebihnya mohon semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ning atas pemaparan materinya. Acara selanjutnya ya tanya jawab. Monggo saya persilahkan 2 penanya dulu. 1, 2. Pertanyaannya agak bodoh. Kiranya mengapa diberi nama Aisyah? Pertimbangannya apa? Padahal kan istri Rasulullah tidak hanya Aisyah, dan bahkan Bunda Khadijah sudah dijamin surganya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan pertanyaan yang kedua sekalian ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Ningsih dari Ranting Gaden. Pertanyaan begini Bu, sejauh mana sebaiknya dan bagaimana sebaiknya Aisyah dalam mengikuti perkembangan zaman yang dimana notabene zaman sekarang itu kan kodrat alam dan kodrat zamannya sudah berbeda. Sejauh mana Aisyah apakah hanya menjauh dari hal-hal yang tidak baik ataukah bagaimana? Demikian Bu dari pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dua pertanyaan tadi saya cukupkan dulu, nanti ada berikutnya untuk mengumpulkan silakan. Baik Ibu-ibu, mengapa dinamakan Aisyah? Dari sekian nama istri-istri Nabi, yang paling terkenal siapa, Bu? Aisyah. Aisyah. Karena dalam perjuangannya, ya, kalau istri Nabi yang pertama Khadijah jelas, dengan segala harta kekayaannya dicurahkan untuk berjuang. Kemudian lawan istri lagi Aisyah, ini aja Aisyah. Nanti kalau kita urutkan banyak kan istri Nabi ya, Aisyah. Karena Aisyah ini adalah perempuan-perempuan yang hebat. Bahkan Aisyah pernah membawa kuda untuk berperang. Inisiatif Aisyah adalah ikut dalam perpolitikan ini, ikut berjuang dengan kudanya, dia ikut berperang. Ini Aisyah. Ya. Kita buka itu ada Sirah Nabawiyah itu ya, itu yang paling luar biasa adalah Aisyah. Sehingga di sini dari kesepakatan jamaah pengajian Sopo Tresno yang dipimpin oleh Nyai Haji Ahmad Dahlan itu sepakat dinamakan Aisyah. Karena Aisyah di sini perjuangannya luar biasa. Ya, bisa dikatakan sekarang ya ibu-ibu Aisyah sekarang. Ya. Perjuangannya sangat luar biasa dalam mengembangkan syariat Islam dan dalam membela Islam yang luar biasa. Kalau Siti Khadijah itu dulu adalah mengikhlaskan segala harta kekayaannya untuk perjuangan Nabi. Kemudian kalau Siti Aisyah ini adalah istri yang paling cantik ya, paling lembut ya. Kemudian perjuangannya juga luar biasa, dia ikut ini dalam perpolitikan. Jadi di sini ada, kalau sekarang adalah kalau dulu mengatakan perempuan jangan ikut politik, padahal Aisyah itu sudah. Bagaimana strategi perang, bagaimana taktiknya perang, Aisyah sudah ini seperti itu. Ya. Karena dulu saya pernah mengikuti sebuah kompetisi ya, lomba ceramah tentang perpolitikan perempuan di Kabupaten Klaten saat itu, ya, tanpa menggunakan teks dan undian langsung diambil, langsung ceramah. Saya masih ingat mengutip tentang bagaimana saya membaca, karena saya hobinya baca, bagaimana membaca secara ini sejarahnya Aisyah, luar biasa Bu. Jadi inilah harapannya ibu-ibu Aisyah adalah mengikuti seperti Aisyah istri seperti itu ya. Oke. Yang kedua, sejauh mana Aisyah mengikuti perkembangan zaman? Hadis Nabi, Al-Quran dan Sunnah Rasul itu adalah mengikuti sampai zaman itu akhir. Diterapkan di segala zaman itu pas. Al-Quran kita mengikuti zaman dulu, nenek kita, kakek kita, Al-Quran pas dalam kehidupan. Sekarang pun Al-Quran sebagai pedoman juga pas. Makanya bagaimana Aisyah untuk mengikuti perkembangan zaman ini, silakan mengikuti, namun segala sumber adalah di Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mau berbuat seperti apa, kita lihat Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah ini adalah mengikuti perkembangan zaman. Nggak ada, ayat jadul nggak ada. Itu ayat nggak relevan zaman sekarang, nggak ada. Jadi mengikuti perkembangan zaman sekarang, tapi tidak jauh atau tidak melenceng dari Quran dan Sunnah. Contoh Bu, contoh ini. Kalau kita kegiatan di desa, ada senam ibu-ibu, ada yang kita menjaga kesehatan penting, gitu, dan senam. Kata pepatah, di dalam jiwa yang sehat terdapat, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bun, saya tanya sekarang,
Yang suka tidur di tepi jalan tanpa baju itu sehat ya Bu? Jiwanya kuat nggak? Aneh. Nah tadi katanya di dalam Jiwa yang sehat. tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tubuhnya sehat Bu. Ning dalam-dalam kan lambe turu ning isor telung ning ngempelan ngomong. Jiwanya kuat nggak? Kuat nggak? Enggak. Nah, itu. Kemudian kalau kita kadang-kadang senam ini digalakkan di tengah masyarakat, gimana? Panjenengan bedakan antara sename Aisyah dengan sename di desa panjenengan. Beda apa mboten? Beda. Ini Aisyah banyak seperti itu. Boleh mengikuti, dikemas, disesuaikan dengan ajaran Islam. Ya. Coba neng desa ini kau nak senam nggak groknya apa tuh Bu? Ya benar. Iya. Kita nggak boleh seperti itu, maka diciptakan senam Aisyah bahagia. Nah itu musiknya baik menyentuh hati. Nah coba kalau senam neng desa-desa kayak Bu seperti apa? Pakaiannya, ya. Kemarin sebetulnya ada yang disemprit ya. Ada yang disemprit karena pakaian. Nah ini seperti itu. Aisyah dalam mengikuti perkembangan zaman musimnya senam dia senam, tetapi mengikuti irama yang ada di ajaran Islam. Cara berpakaian, kostumnya kemarin ya, kaos ada yang hanya kaosnya tidak menutup bawah, padahal pakaiannya training. Kaosnya hanya ada di pas, kan kelihatan Bu, ya. Itu sudah dinilai minus. Makanya ibu-ibu yang suka senam, ya, itu pakainya kaos paling tidak di atas lutut. Itu nilainya menarik. Meskipun yurinya senam ya yuri senam aerobik ya. Yuri senam aerobik, tapi dia pakai pelidut. Oh ya, oh masih ada satu materi nih. Tak kira terakhir. Ya sudah, oke. Ya, 9:30 ya. Oke. Ibu, jadi ini gue bagaimana kita mengikuti perkembangan zaman orang Islam? Yaitu musim senam oke, musim pendek ya pendek oke, tapi yaitu harus ada koridornya. Mengikuti ajaran Islam. Ya karena sudah selesai ya, masih ada satu materi. Kirain tinggal mimpi indah ini. Ternyata masih ada satu materi. Semoga ibu-ibu setelah dicas dengan teh panas dan resoles hangat kembali ini ya, kembali bugar, bisa mengikuti materi berikutnya. Saya kira itu saja. Bisa nanti yang belum puas bisa panjenengan tulis ya di WA ke saya. Kalau nggak tahu nomor saya nanti tanya sekretariat tahu. Saya terbuka. Sudah cukup pertanyaan sudah ada ya? Cukup ya? Saya terbuka 24 jam. Panjenengan WA akan saya baca manakala saya tidak tidur. Terima kasih. Juga selesai sampai bisa, semoga sehat selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wening. Untuk yang bertanya tadi, monggo Ibu silakan maju ke depan. Ada door prize-nya.
Terima kasih kepada Bu Nik telah menyampaikan materi tentang risalah perempuan berkemajuan. Sekian, saya sebagai moderator apabila dalam memandu materi kedua ini ada salah, saya mohon maaf. Turun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati,